lihat di dalam Al-Quran, di situ pun mengatakan bahwa bukan Isa yang dibunuh. Karena sebelumnya Isa itu telah diangkat dan diselamatkan oleh Allah, diangkat ke langit ketiga lah. Dengan demikian ya teman-teman, artinya Al-Quran memang mau menyatakan bahwa bukanlah Isa yang mati di kayu salib itu. Bahkan juga Isa langsung diangkat oleh Allah. Nah, kalau kita lihat dalam ayat-ayat yang lain ya teman-teman, pernyataan seperti ini itu kontradiksi. Kontradiksi dengan ayat lain yang ada di dalam Al-Quran, yang dengan tegas itu menyebut kematian Isa Al-Masih. Kita lihat ya teman-teman, di dalam surah Al-Imran 3 ayat 55. Dalam kurung ingatlah ketika Allah berfirman, "Hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku serta membersihkan kamu dari orang-orang kafir." Coba perhatikan kata akhir ajalmu. Nah, kalau kita lihat lagi teman-teman dalam surah Maryam 19 ayat 33. Di situ kita bisa melihat bayi Isa atau Yesus itu sudah mengatakan masa depannya. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Coba kalian perhatikan kata pada hari aku meninggal dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Kedua ayat ini ya teman-teman, dengan jelas itu menyebut kematian Isa, bahkan kebangkitannya kembali. Atau apakah ini bukan berbicara tentang kebangkitan Isa atau Yesus kembali? Artinya teman-teman, ayat yang mengatakan bahwa bukan Isa yang disalibkan, itu bertentangan dengan pernyataan dalam surah Maryam 19 ayat 33 dan Ali Imran 3 ayat 55. Nah, jelas ya teman-teman, kedua ayat ini itu jelas menyebut tentang kematian Isa, bahkan kebangkitannya kembali. Artinya, kedua ayat ini bertentangan dengan pernyataan surah An-Nisa 4 ayat 157 sampai 158 bahwa ada orang yang diserupakan dengan Isa. Kan aneh ya teman-teman, manakah yang benar, disalib atau diserupakan? Nah, kalau kita lihat teman-teman dalam surah An-Nisa 4 ayat 157 ini, itu menyebut bahwa ada orang yang diserupakan dengan Isa. Nah, pernyataan seperti ini pun itu bertentangan dengan kesaksian keempat Injil kanonik. Kemudian itu juga bertentangan dengan literatur Yahudi. Kemudian itu juga bertentangan dengan data-data sejarah. Jadi, orang Yahudi ya teman-teman tidak pernah berselisih tentang siapa yang mereka salibkan. Ini perlu digarisbawahi. Orang Yahudi tidak pernah berselisih tentang siapa yang mereka salibkan. Mereka tahu itu adalah Yesus. Yang mereka perdebatkan dengan pengikut Kristus, itu adalah apakah Yesus Kristus yang tersalib itu sungguh akan bangkit lagi pada hari ketiga atau tidak. Bukan mendebatkan tentang orang yang diserupakan. Jelas mereka tahu kok yang disalibkan itu Yesus atau Isa. Nah, kita mengandaikan saja ya teman-teman pernyataan tentang orang yang diserupakan itu. Pertanyaannya adalah, lalu siapakah orangnya, orang yang diserupakan itu? Aneh bukan? Al-Quran atau Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri tidak menyebut siapa orangnya. Semua itu hanya berdasarkan persangkaan belaka. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya berkata, semuanya berdasarkan persangkaan belaka. Nah, dari teks ini ya teman-teman, itu kemudian muncul penafsiran yang berbeda dalam kalangan ulama Islam sendiri. Nah, dalam penafsiran mereka ya teman-teman, itu mengatakan bahwa ini teori yang pertama ya teman-teman. Ada orang lain yang menggantikan Isa untuk disalibkan, tetapi para ulama Islam sendiri tidak sepakat tentang siapakah dia yang disalibkan menggantikan Isa. Ada yang menafsirkannya sebagai seorang sukarelawan. Kalau kita lihat tafsir Ibnu Katsir. Kemudian kalau kita lihat tafsir Tabari, dia menafsir bahwa yang menggantikan Isa untuk disalib itu adalah 17 Isa palsu ataupun Yudas Iskariot ya teman-teman. Dan inilah yang diikuti oleh penulis Injil Barnabas dan dijadikan sebagai dasar untuk film The Messiah. Tetapi anehnya Al-Quran sendiri itu tidak menyebut dengan jelas siapakah yang disalibkan menggantikan Isa. Aneh ya teman-teman. Kemudian ya teman-teman, kalau kita lihat lagi teori kedua, teori dari Mirza Ghulam Ahmad, dia mengatakan bahwa Isa itu memang disalibkan. Dia mengatakan bahwa Isa itu memang disalibkan, tetapi di sini ada kata tetapi lagi ya teman-teman. Dia tidak mati sungguhan, hanya luka-luka dan pingsan. Kan aneh ya teman-teman, hanya luka-luka dan pingsan. Kemudian Isa siuman dan melarikan diri. Lalu Isa hidup itu sampai umur 120 tahun. Dan dia mengatakan bahwa makam Isa atau Yesus itu ada di Srinagar, Kashmir, India. Bahkan sampai hari ini ya teman-teman. Nah, pandangan inilah yang diikuti oleh jemaat Ahmadiyah. Lalu pertanyaannya, siapakah sebenarnya yang berselisih tentang penyaliban Yesus? Ya kan? Yahudi, Islam, atau Kristen? Kan aneh ya teman-teman. Kalau kita lihat, pihak Yahudi, Yunani, Kristen, itu semua sepakat. Fakta kematian Yesus. Itu semua sepakat. Bahwa kematian Yesus itu fakta. Bukan dongeng atau persangkaan belaka. Nah, kalau kita lihat ya teman-teman, dalam An-Nisa 4, ayat 157 sampai 158, itu sendiri bertentangan dengan kesaksian surah Al-Imran 3 ayat 55 dan surah Maryam 19 ayat 33. Bahkan lebih dari itu, pernyataan ini pun itu bertentangan dengan fakta penyaliban Yesus yang diakui oleh pihak Yahudi, pihak Yunani, pihak Kristen. Jadi kira-kira siapa yang berselisih tentang penyaliban Yesus? Ya kan? Kan aneh. Al-Quran mengatakan bahwa Yahudi. Tetapi kalau kita lihat sendiri, Al-Quran bertentangan, ya kan? Kalau sejarahnya saja sudah salah, bagaimana dengan konsep teologisnya ya teman-teman? Saya tidak tahu lagi bagaimana itu. Oke, salam sadar, salam toleransi, salam waras. Semoga semakin lebih waras.